Ketika terlibat debat dengan Denny Siregar, kader Demokrat ini malah menyalahkan Presiden Jokowi karena Hambalang dibikin candi oleh Presiden Jokowi. Nah, kok jadi Presiden Jokowi yang disalahkan? Nah, postingan itu dibuat oleh Hersaki Mahindra. Hersaki Mahindra menyebut Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Jokowi bisa mengurangi jiwa warga andai saja di awal tidak mengentengkan pandemi ini demi ekonomi. Jokowi membuat candinya sendiri. Itu membalas Denny Siregar. Denny Siregar mengatakan, terus apa hebatnya? Ya muncul cuma sekian detik doang, sedangkan Hambalang muncul seumur hidup. Nah, gara-gara itu pun Denny Siregar rame-rame diserang oleh kader Partai Demokrat. Hersaki Mahindra malah menyebut Hambalang bisa diteruskan. Jika sampai hari ini belum, itu adalah keputusan politik pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misal Hambalang sekarang diteruskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemungkinan banyak orang yang juga akan mengkritik kebijakan tersebut. Karena sekarang ini juga lagi pandemi, ngapain juga membangun Hambalang yang konon bisa menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN. Tetapi jika kader Demokrat ini menyalahkan Presiden Joko Widodo, ya tidak lucu, karena memang masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Tapi ini gara-gara Denny Siregar menyindir Hambalang, kok malah kesalahan dilimpahkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal Hambalang pada waktu itu. Kok sekarang menyalahkan Presiden Joko Widodo membuat candi Hambalang? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Soal Hambalang, kader Demokrat ini malah salahkan Jokowi. Nggak salah. Partai Demokrat menolak untuk terus-menerus disalahkan atas proyek Hambalang yang mangkrak karena tersandung kasus korupsi di era Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Hersaki Mahindra mengatakan bahwa pembangunan Hambalang sebenarnya dapat diteruskan di pemerintahan ini. Namun, menurutnya Presiden Joko Widodo lah yang telah membuat pembangunannya tak berlanjut. Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi, katanya melalui akun Twitter Hersaki MP pada Minggu 18 Juli 2021. Hersaki mengatakan itu sebagai respon terhadap sindiran pegiat media sosial Denny Siregar yang mengatakan bahwa kasus Hambalang akan selamanya muncul dalam hidup SBY. Pernyataan Hersaki itu kemudian didukung oleh Partai Demokrat lainnya, yakni Yan Harahap. Yan Harahap mengatakan bahwa kasus Hambalang telah selesai dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menyerahkan kepada Jokowi untuk dapat diteruskan pembangunannya, tetapi tak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Sengaja dimangkrakkan. Wallahualam. Jadi, dapat disimpulkan yang bikin mangkrak Hambalang adalah Pak Jokowi, jelas Yan Harahap. Sebagai catatan, pada Maret 2021 lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyampaikan bahwa pemerintah berencana melanjutkan pembangunan Hambalang. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Zainuddin pada Senin 15 Maret 2021. Terkait rencana ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachar memberikan komentar. Renanda mengatakan bahwa sudah jadi kewajiban pemimpin setelah SBY untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Karena di sisa era SBY tak bisa, boleh dilanjutkan karena masih dalam proses hukum. Jika hingga akhir 2024 tak selesai, kita tahu siapa yang bikin ini mangkrak tandasnya. Diketahui sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir kader-kader Partai Demokrat yang ramai membalasnya. Usai menyindir Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Siregar menyindir bahwa seluruh kader Demokrat saja tak mampu melawannya, yang hanya sendirian. Lah, ngelawan gua sendirian aja, seluruh kader Demokrat nggak sanggup, gitu kok mau melawan Jokowi, katanya melalui akun Denny Siregar 7 pada Senin 19 Juli 2021. Sebelumnya, para elit Partai Demokrat memang ramai membalas Denny Siregar yang menyindir SBY soal kasus korupsi proyek Hambalang.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Osi Dermawan menyindir bahwa Denny Siregar mungkin adalah binatang film masa depan Hollywood. Bintang ralatnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Tirsaki Mahendra juga turut membalas bahwa proyek Hambalang sebenarnya dapat diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Jokowi bisa mengurangi korban jiwa warga andai saja di awal tidak mengentengkan pandemi ini. Demi ekonomi, Jokowi membuat candinya sendiri, ungkapnya. Deputi Bamkostra Demokrat Rizky Kurniawan juga turut menyindir keras dengan menyebut Denny binatang sinetron Congor TV. Ia mempertanyakan apa hebatnya Denny selain membuat hoax yang menyebabkan pandemi mewabah di Indonesia. Ribuan rakyat mati karena dan lo turut andil sebagai penyebabnya. Tak ketinggalan Syahriana Sution yang merupakan Deputi Balitbang Partai Demokrat juga turut membalas Denny. Hebat itu pemimpin bengis yang menilai tumbangnya ribuan nyawa manusia lewat statistik. Kemudian buzzer RP-nya bekerja puja-puji, kata Syahrial. Mustahil SBY mampu bermain sinetron di tengah malam buta sambil nenteng-nenteng beras, ganggu rakyat tidur aja, bawa-bawa lampu kamera segara. Mereka besok mau kerja, katanya. Demikian beberapa balasan dari para elit Demokrat yang berhasil dikumpulkan. Adapun cuitan Denny Siregar yang mempersoalkan adalah komentarnya soal kemunculan SBY di film Hollywood The Tomorrow War. Terus apa hebatnya ya, muncul cuma sekian detik doang, sedangkan Hambalang muncul seumur hidup, kata Denny Siregar pada Minggu. Diketahui waktu lalu pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan alasannya tidak suka dengan gaya kepemimpinan SBY. Denny Siregar menjawab tudingan Peter F. Gonta yang mendapat kesan bahwa Denny Siregar dan kawan-kawan tidak pernah srek dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan saat Demokrat diambil alih dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono lewat KLB Demokrat pun, Denny Siregar dan kawan-kawan rame-rame menyatakan dukungannya meski tidak disampaikan secara langsung. Postingannya menuai puluhan ribu like. Dari berita ini ditulis pada Jumat 12 Maret yang lalu. Ada 12.000 like dan 1,6 ribu komentar di kolom Facebook Denny Siregar. Sebelum Peter Gonta mencuit, mengapa saya mendapat kesan bahwa para blogger yang saya sebut di bawah rame-rame sepertinya sangat tidak suka keluarga SBY. Apakah itu hanya kesan saya yang salah? Refli Harun, Ade Armando, Denny Siregar, Akbar Faisal, Budiman Tanurjo, Najwa Shihab, Alifur Rahman, Yusuf Muhammad, Eri Zeli Bandaro, Niken Setiawati, Eko Kuntadi, dan Mas Yoprai. Yang belum terdengar Deddy Kobuser, Helmi Yahya. Denny pun membalasnya dengan membuat catatan panjang berjudul "Kenapa Saya Tidak Suka Keluarga SBY". Secara garis besar Denny menjawab dengan penjelasan bahwa kepemimpinan SBY sebenarnya hanya kosmetik saja, polesan di sana sini, tapi sebenarnya bolong-bolong. Pak SBY membiarkan banyak mafia berkuasa di negeri ini, mulai mafia migas sampai pangan. Gak berdaya beliau mengatasi itu meski seorang jenderal. Dan terutama yang saya tidak suka adalah pembiarannya terhadap radikalisme di Indonesia. Bukan hanya membiarkan, bahkan memberi pupuk mereka supaya berkembang lewat bantuan sosial. Apa Pak Peter tidak sadar tahun 2013 HTI hampir saja menguasai negeri ini dengan membajak TVRI dan menyiarkan langsung pemberontakan terhadap negara, tapi dibiarkan saja? Apa Pak Peter tidak melihat bahwa FPI itu tumbuh subur di akar rumput dan polisi saat itu tidak mampu berbuat apa-apa? Apa tidak takut ketika ISIS proklamirkan diri dan membayat kader mereka di mana-mana? Di zaman siapa mereka berkembang? Ya, di zaman pemerintahan SBY lah. Saya sudah teriak-teriak waktu itu, hati-hati, Suriah bisa terjadi di negeri ini. Tapi sedikit yang mendengar karena mereka tidak paham tendasnya. Berikut catatan lengkap Denny Siregar dilansir dari Tribun. Kenapa saya tidak suka keluarga SBY? 2 hari ini saya seperti mendapat teguran dari salah satu yang tulisannya selalu saya baca, yaitu Pak Peter F. Gonta. Beliau seorang pengusaha dan pengamat ekonomi yang bagi saya tulisannya membumi dan mudah dipahami oleh awam, oleh orang seperti saya. Surprise juga, ternyata beliau juga katanya ngefan dan bilang mulai bosan dengan saya. Meski nggak bilang bosannya karena apa, saya kira bosan karena saya jarang nulis lagi dan meminta saya menulis lebih sering seperti dulu. Mungkin Pak Peter jarang melihat saya membangun narasi di YouTube, berantem di Twitter, dan ketawa di IG. Saya di mana-mana Pak, yang nggak ada cuman di rumah mertua. Tapi ternyata ada terusannya. Pak Peter bertanya kenapa saya dan beberapa teman lainnya tidak menyukai keluarga SBY. Saya mulai mengerti permasalahannya. Mungkin ada urusan bisnis Pak Peter dengan keluarga SBY, sehingga ada ikatan emosional dan transaksional di dalam, sehingga sulit melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar.
Secara pribadi saya tidak kenal dengan keluarga SBY, ketemu aja nggak pernah. Saya hanya kenal jejaknya lewat 10 tahun kepemimpinannya. Dan apa yang saya lihat dari kepemimpinan beliau sebenarnya hanya kosmetik saja, polesan di sana-sini, tapi sebenarnya bolong-bolong. Pak SBY membiarkan banyak mafia berkuasa di negara ini, mafia migas sampai pangan. Gak berdaya beliau mengatasi itu meski seorang jenderal.